Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mata kuliah hubungan industrial. Sebelum memulai presentasi kami kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Amalia Rahmadini dengan NIM 038, kemudian ada Divania Putri Wibowo dengan NIM 049, kemudian ada Adi Indah Nur Najmina dengan NIM 059, dan yang terakhir ada Muhammad Nur Afnan dengan NIM 066. Pengertian dan makna perselisihan hubungan industrial. Nah, jadi ini nanti akan dijelaskan sebenarnya hubungan industrial yang baik itu seperti apa sih. Nah, kemudian nanti juga akan dijelaskan terkait dengan jenis konflik yang terjadi dalam hubungan industrial, kemudian pandangan terkait konflik itu sendiri seperti apa, maupun nanti juga akan dijelaskan terkait penyelesaiannya ini tuh berdasarkan menggunakan apa sih, seperti itu. Dalam memahami hubungan industrial, kita mengacu pada dua hal. Yang pertama yaitu berdasarkan sasaran pokok, dan juga yang kedua yaitu berdasarkan pendekatan teori perilaku organisasi. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan sasaran pokok. Nah, untuk hubungan industrial ini ketika terjalin nanti diharapkan munculnya nilai industrial harmonik dan juga economic development. Nah, industrial harmonic dan economic development itu apa sih? Nah, industrial harmonic ini yaitu di mana sebuah perusahaan ini bekerja secara bersinergi dan saling mendukung satu sama lain, sehingga nantinya akan terjalin kerjasama antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya, tentunya di dalam lingkup satu perusahaan tersebut. Nah, kemudian economic development. Nah, economic development ini nantinya diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari perusahaan itu sendiri. Nah, dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi itu tentunya akan menaikkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk karyawan itu sendiri. Kemudian nanti juga akan adanya peningkatan produktivitas dari pekerjanya, kemudian timbul diversifikasi industri, dan adanya peningkatan standar hidup dari karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Lalu bagaimana jika industrial harmonic dan economic development ini tidak muncul di dalam sebuah hubungan industrial di salah satu perusahaan? Nah, nantinya ketika dua poin ini tidak muncul atau tidak terlaksana, nantinya akan timbul hubungan industrial yang mengalami kegagalan, sehingga timbullah industrial disharmonic dan juga economic decreases. Nah, industrial disharmonic ini tentunya di dalam sebuah perusahaan ini tidak berfungsi secara efisien dan dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, jadi ketika hubungan industrial ini tidak terjalin dengan baik, tentunya akan ada ketimpangan sektor-sektor tertentu di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, nantinya akan terjadi kegagalan untuk mencapai potensi ekonomi yang optimal dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian economic decreases. Ekonomi decreases ini akan terjadi ketika krisis keuangan dalam sebuah perusahaan, kemudian ada perubahan kebijakan ekonomi, kemudian adanya masalah struktural dalam industri tersebut. Nah, tentunya jika kita menginginkan hubungan industrial yang baik di dalam sebuah perusahaan, kita harus memahami dinamika industri dan ekonomi itu sendiri. Nah, untuk apa? Nah, ini berguna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian ketika sasaran pokok yaitu industrial harmonic dan economic development ini tidak tercapai, tentunya nanti akan muncul perselisihan di dalam hubungan industrial itu sendiri, entah nanti antara pekerja ataupun serikat pekerja itu sendiri. Untuk acuan yang kedua, untuk memahami perselisihan hubungan industrial, yaitu berdasarkan teori perilaku organisasi. Nah, perselisihan hubungan industrial ini bisa muncul ketika sebuah perusahaan atau industri ini timbul sebuah konflik atau organizational konflik.
Nah, konflik organisasi ini bisa muncul karena beberapa hal. Yang pertama itu kepentingan yang berbeda, yang kedua ketidaksepakatan atas tujuan yang ingin dicapai, dan yang ketiga yaitu ketidaksepahaman tentang metode pencapaian yang digunakan. Lalu konflik-konflik seperti apa sih yang biasanya terjadi di dalam sebuah perusahaan itu? Nah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sebenarnya konflik yang sering terjadi di dalam industri itu seperti apa sih? Nah, di sini ada 3 bentuk konflik yang sering terjadi pada sebuah perusahaan atau industri. Yang pertama itu konflik vertikal. Nah, vertikal ini biasanya terjadi antara atasan dengan bawahan ataupun dengan manajemen dengan bersama dengan pegawainya. Nah, kemudian untuk konflik horizontal sendiri biasanya terjadi antara pekerja satu dengan pekerja lainnya ataupun dengan serikat pekerja yang satu dengan serikat pekerja yang lain. Ya, ini sebenarnya tidak bisa dihindari ya, sebuah konflik ini untuk tidak muncul di dalam sebuah industri. Karena sering kita temui bahwasannya sebuah perusahaan atau industri pasti akan muncul sebuah konflik di dalamnya. Baik itu konflik vertikal, konflik horizontal, ataupun konflik yang ketiga yaitu konflik diagonal. Nah, konflik yang ketiga ini biasanya terjadi antara anggota organisasi dengan pihak luar dari organisasi atau industri itu sendiri. Bagaimana sih pandangan terkait eksistensi dan peran konflik organisasi ini di dalam sebuah perusahaan atau industri? Nah, ternyata ada 3 pandangan yang berbeda. Yang pertama yaitu pandangan tradisional. Nah, pandangan ini menganggap bahwasannya konflik ini bersifat buruk dan tidak baik. Nah, konflik ini menurut pandangan tradisional itu berpotensi menimbulkan kekerasan, kerusakan irasional sehingga timbullah destruktif dan merugikan industri itu sendiri. Kemudian untuk pandangan yang kedua yaitu menurut pandangan ini konflik merupakan hal yang wajar, tidak terelakkan dan bermanfaat untuk anggota organisasi. Nah, sebenarnya dalam poin bermanfaat untuk anggota organisasi ini tentunya bergantung pada bagaimana organisasi atau industri itu memandang dan mengelola konflik yang timbul di dalam perusahaan ataupun industri itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pandangan interaksionisme. Ya, di mana menurut pandangan ini konflik itu bersifat konstruktif atau membangun dan fungsional. Nah, nantinya konflik ini akan menimbulkan kreativitas dan inovasi oleh para pekerja ataupun karyawan itu sendiri. Ketika perselisihan hubungan industrial ini terjadi di sebuah industri ataupun organisasi, tentunya perlu adanya penyelesaian. Nah, menurut buku Kuntawijaya, ini biasanya perselisihan ini diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun tidak hanya mengacu pada undang-undang ini saja, ternyata ada undang-undang khusus yang membahas terkait dengan bagaimana sih cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi di dalam sebuah industri ataupun organisasi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dan makna dari perselisihan hubungan industrial, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis perselisihan hubungan industrial itu apa saja sih? Nah, akan kita bahas pada slide selanjutnya. Apa sih jenis-jenis perselisihan hubungan industrial itu? Nah, yang pertama yaitu perselisihan hak. Nah, perselisihan ini terjadi dikarenakan adanya pelaksanaan hak yang telah diperjanjikan dalam peraturan perusahaan ataupun PP dan perjanjian kerja bersama ataupun PKB yang tidak berjalan semestinya. Nah, untuk yang kedua yaitu perselisihan kepentingan, di mana terjadi ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian. Kemudian yang ketiga yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini terjadi karena ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan PHK oleh perusahaan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan proses PHK-nya ataupun alasan
karyawan ataupun pekerja ini dikenakan PHK itu seperti apa, ataupun dalam proses pemutusan hubungan kerja itu sendiri tidak berjalan semestinya. Kemudian perselisihan yang keempat yaitu perselisihan antar serikat pekerja. Nah, perselisihan ini terjadi antara serikat pekerja ataupun gabungan serikat pekerja dalam satu perusahaan. Karena biasanya dalam sebuah industri atau perusahaan itu terdiri dari beberapa serikat pekerja. Nah, itu biasanya akan timbul perselisihan antara serikat pekerja yang satu maupun dengan serikat pekerja yang lain. Selanjutnya masuk ke dalam tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada penyelesaian perselisihan secara bipartit. Penyelesaian ini adalah penyelesaian yang hanya melibatkan pihak yang terkait, yaitu pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih. Penyelesaian ini dilaksanakan secara musyawarah tanpa melibatkan pihak ketiga dan merupakan awal langkah penyelesaian. Karena pada prinsipnya, ketika terjadi perselisihan, upaya yang wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perundingan bipartit ini ternyata mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian ini bersifat mengikat dan menjadi hukum sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak. Selanjutnya, apabila penyelesaian secara bipartit tidak menemui hasil yang diinginkan, maka dilanjutkan melalui penyelesaian perselisihan secara tripartit. Penyelesaian ini merupakan perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit ini bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Yang pertama ada mediasi. Mediasi ini dilaksanakan melalui jasa mediator atau penengah sebagai pihak ketiga yang merupakan pegawai pemerintah di bidang ketenagakerjaan setelah mendapat limpahan perkara dari pihak-pihak yang berselisih. Hasil penyelesaian ini diharapkan berupa persetujuan bersama. Jika tidak, maka mediator mengeluarkan produk yang bernama anjuran tertulis. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi ini dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja yang dilakukan oleh konsiliator yang netral dan terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Konsiliator yang menangani ini berada di wilayah kerja meliputi tempat pekerja bekerja. Para pihak perlu mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati. Selanjutnya yaitu arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat kedua yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dengan menggunakan jasa arbiter yang berasal dari kalangan profesional dan yang ditunjuk melalui kesepakatan masing-masing pihak. Hasil dari penyelesaian ini berupa nota kesepakatan apabila dari perundingan diperoleh kesepakatan. Sedangkan apabila tidak dicapai kesepakatan, maka arbiter mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Jika penyelesaian perselisihan melalui cara-cara yang sebelumnya tidak mencapai tujuan yang diinginkan, maka penyelesaian dilakukan dengan melibatkan lembaga peradilan hubungan industrial. Penyelesaian ini merupakan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan setelah mendapat limpahan kasus perselisihan yang tidak berhasil diselesaikan oleh lembaga bipartit, cara-cara mediasi, maupun konsiliasi. Peradilan ini merupakan salah satu bentuk peradilan hukum yang berada pada lembaga peradilan negeri dengan susunan hakim yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Putusan PPHI dapat dikasasi oleh pihak-pihak ke Mahkamah Agung. Oke, selanjutnya ada prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Yang pertama adalah prosedur dan mekanisme penyelesaian dengan cara bipartit. Dalam jenis perselisihan yang terdapat pada bidang hubungan industrial itu sebaiknya diselesaikan dengan cara bipartit atau di dalam internal perusahaan. Nah, tujuannya itu agar tercapainya kesepakatan melalui musyawarah mufakat antara pengusaha dengan karyawan atau pekerja yang dilandasi dengan rasa kekeluargaan. Penyelesaian masalah bipartit ini dilaksanakan sebaiknya dalam tenggang waktu 30 hari dan diharapkan dalam waktu 30 hari itu mencapai kemufakatan. Apabila dalam kurun waktu 30 hari tidak mencapai mufakat, maka kedua belah pihak ini wajib bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga atau moderator dengan opsi mediasi, konsiliasi jasa atau arbitrase. Di sini terdapat bagian penyelesaian melalui bipartit. Di sini terdapat pekerja buruh dan pengusaha atau asosiasi pengusaha. Mereka harus di sini ada 30 hari kerja yang berarti mereka harus menyelesaikan permasalahan mereka itu selama 30 hari kerja, dan ketika mereka tidak berhasil untuk melakukan atau menyelesaikan masalah mereka ini, mereka harus memberikan masalah ini ke pengadilan hubungan industrial seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prosedur dan mekanisme penyelesaian dengan cara mediasi. Nah, mediasi ini dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya, yaitu 7 hari setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Hal yang pertama kali dilakukan adalah mencari tahu masalah dengan dilaksanakannya duduk perkara, dan kemudian akan dilakukan sidang mediasi. Untuk mencapai kesepakatan sendiri perlu dilakukan persetujuan dengan tanda tangan oleh pihak-pihak yang berselisih dan diketahui oleh mediator. Nah, nantinya perjanjian tersebut akan didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri wilayah dari pihak-pihak yang melakukan kesepakatan bersama. Nah, apabila belum mencapai kesepakatan dari pihak-pihak yang berselisih, maka mediator itu mengeluarkan surat anjuran tertulis lambat-lambatnya 10 hari setelah sidang pertama kepada para pihak yang berselisih, dan para pihak yang berselisih memberikan jawaban atas surat anjuran yang diberikan oleh mediator selambat-lambatnya adalah 10 hari setelah menerima anjuran. Selanjutnya adalah bagian penyelesaian melalui mediasi. Yang pertama, ketika mediator sudah mendapatkan permintaan dari pihak-pihak yang berselisih untuk menjadi mediator, maka mereka akan melaksanakan sidang mediasi dalam kurun waktu maksimal 7 hari kerja setelah mendapatkan permintaan tersebut. Kemudian, mediator akan memberikan tawaran kepada pihak-pihak yang berselisih dan apakah mereka sepakat atau tidak sepakat dengan tawaran tersebut. Ketika pihak-pihak yang berselisih tidak sepakat dengan tawaran yang diberikan, maka moderator akan memberikan anjuran tertulis maksimal 10 hari kerja setelah sidang pertama dilaksanakan. Kemudian, pihak-pihak yang berselisih akan memberikan jawaban anjuran, yaitu 10 hari kerja setelah mereka mendapatkan anjuran tertulis dari mediator. Dan kemudian keputusan antara tidak menerima dan menerima akan diproses selama 3 hari kerja ke pengadilan negeri yang ada di pihak-pihak yang berselisih tersebut. Nah, mediasi ini dapat dilakukan sebagai pertama perselisihan PHK, kemudian yang kedua ada perselisihan hak, yang ketiga ada perselisihan SPSP, dan yang terakhir adalah perselisihan kepentingan. Yang ketiga itu ada penyelesaian dengan cara konsiliasi. Penyelesaian dengan cara ini dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Kemudian diadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera melaksanakan persidangan konsiliasi. Apabila mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh konsiliator serta didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri terdekat. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka konsiliator mengeluarkan surat anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi diadakan, dan para pihak menjawab surat anjurannya selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat. Konsiliator yang dipilih harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah bagian penyelesaian melalui konsiliasi.
Setelah konsiliator mendapat permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih, maka diadakan penelitian serta sidang konsiliasi dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja. Selanjutnya, konsiliator memberikan pilihan kepada pihak-pihak yang berselisih. Kemudian, mereka menentukan apakah mereka sepakat atau tidak sepakat atas saran yang diberikan oleh konsiliator. Apabila mereka sepakat, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh konsiliator serta didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Bila mereka tidak sepakat, maka konsiliator memberikan anjuran tertulis kepada para pihak selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diadakannya sidang konsiliasi, dan kemudian para pihak tersebut memberikan jawaban sekurang-kurangnya 10 hari sejak mereka menerima surat tersebut, dan kemudian mereka menentukan menerima atau tidak menerima itu sekurang-kurangnya selama 3 hari kerja. Selanjutnya itu ada penyelesaian dengan cara arbitrase. Penyelesaian dengan cara ini dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari para pihak yang berselisih. Kemudian diadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan arbitrase. Apabila mencapai kesepakatan, maka dibuat akte perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan diketahui oleh arbiter serta terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, apabila tidak tercapai, maka arbiter mengeluarkan surat keputusan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penanganan surat perjanjian penunjukan arbiter, dan berhak diperpanjang 1 kali selama 14 hari kerja. Apabila salah satu pihak penolak, maka dapat diajukan pembatalan dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Arbiter yang ditunjuk harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah bagian penyelesaian melalui arbitrase. Setelah perselisihan diselesaikan menggunakan bipartit dan menemukan kesepakatan antara dua belah pihak, maka dibuat akte perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh arbiter, serta terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun apabila tidak mencapai kesepakatan, maka arbiter mengeluarkan surat keputusan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter, dan berhak diperpanjang selama satu kali selama 14 hari kerja. Apabila salah satu pihak menolak, maka dapat diajukan pembatalan dan peninjauan kembali kepada MA. Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila keputusan mengandung unsur-unsur seperti surat atau dokumen diakui dan dinyatakan palsu setelah keputusan dijatuhkan, atau setelah keputusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau keputusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan, atau keputusan melampaui kekuasaan arbiter ketenagakerjaan, atau keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setiap jenis perselisihan hubungan industrial maka harus diselesaikan secara bipartit dalam internal perusahaan. Dalam tenggang waktu 30 hari diharapkan musyawarah ini dapat mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak harus bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jasa pihak ketiga, yaitu dengan mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Apabila dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun konsiliasi ini masih belum berhasil, maka kasus ini diserahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Pengadilan Negeri setempat. Putusan dari peradilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini dapat dikasasi oleh para pihak-pihak di Mahkamah Agung.